Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum subnetting. Nah, sebelumnya apa sih subnetting? Subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi subnetwork yang lebih kecil. Nah, langsung aja kita ke praktikumnya ya. Pertama, saya punya dua lab, yaitu lab pertama berisikan 1 switch dan 3 PC. Kemudian lab kedua ada 1 switch dan 3 PC juga. Kemudian dua lab ini dihubungkan dengan 1 router. Nah, pertama PC 1 kita isi IP address-nya seperti ini, 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya seperti ini, dan kita pakai default gateway-nya 192.168.1.62. Nah, kemudian di PC2 IP address-nya 192.168.1.2 dan menggunakan subnet mask yang sama dan default gateway-nya sama juga. Kemudian di PC3 IP address-nya 192.168.1.3 menggunakan subnet mask yang sama, dan kita tidak pakai gateway di sini karena kita akan melihat perbedaan yang menggunakan gateway dan yang tidak menggunakan gateway gitu. Kemudian di PC4 kita pakai IP address-nya 192.168.1.65, kemudian subnet mask-nya sama, kemudian gateway-nya 192.168.126. Kemudian di PC5 IP address-nya 192.168.1.66 menggunakan subnet mask yang sama, tapi kita di sini tidak menggunakan gateway. Kemudian di PC6 IP address-nya 192.168.1.67 dan subnet mask-nya sama, tidak menggunakan gateway. Kemudian di router fast Ethernet 0/0 ini adalah lab pertama yang mempunyai IP address 192.168.1.62 dengan subnet mask sama, dan jangan lupa port statusnya itu harus on. Kemudian fast Ethernet 1/0 sama, port statusnya harus on, kemudian mempunyai IP address 192.168.1.126 dan subnet mask yang sama. Langsung aja kita ke langkah pertama, yaitu kita pindah ke mode simulation. Kemudian jangan lupa edit filter harus ICMP karena kita cuma praktikum ICMP. Yang pertama, kita akan kirim simpel PDU dari PC1 ke PC3. Next. Nah, di switch dia akan langsung menemukan IP address yang dituju karena mereka satu lab. Jadi setelah ini dia akan langsung turun ke PC3 dan diterima oleh PC3, kemudian dikembalikan lagi ke switch dan masuk ke PC1 dan berhasil. Kemudian selanjutnya kita mau kirim simpel PDU dari PC1 ke PC4. Dikirim ke switch. Di switch dia tidak menemukan IP address-nya, sehingga setelah ini dia akan dikirim ke router. Nah, di router dia menemukan IP address yang dituju, kemudian dia langsung dikirim. Oh ya, sebelumnya itu PC1 bisa mengirim ke router karena PC1 memiliki gateway. Nah, setelah di switch 2
dia menemukan IP address-nya dan langsung dimasukkan, dikirim. Nah, PC 4 sudah menerima. Kemudian PC 4 bisa mengirimkan kembali karena PC 4 juga memiliki gateway. Kita tunggu. Nah, sukses. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 5. Ini tadi kan PC 2 memiliki gateway ya. Jadi dia di switch akan mencari, ternyata tidak ada, akhirnya dia bisa mengirim ke router. Kemudian kirim ke switch 2. Nah, ketika sampai di PC 5, dia bisa menerima namun dia tidak bisa mengirimkan kembali karena PC 5 tidak memiliki gateway. Gitu. Kemudian dari PC 3 ke PC 6. Nah, dari PC 3 saja dia tidak bisa mengirimkan karena PC 3 ini tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak bisa mengirimkan karena PC 6 berada di subnet yang berbeda dengan PC 3. Begitu. Selanjutnya kita akan ke mode real time dan kita akan melakukan tracing. Dari PC 1 kita akan tracing dengan cara mengetikkan tracer dan IP address yang akan dituju. Kita mau kirim ke PC 3. 192 168 13. Nah, ini di sini tracingnya complete karena dia masih ada di satu subnet. Kemudian selanjutnya kita akan coba dari PC 1 ke PC 4. Tracer 192 168 165. Kita tunggu. Nah, di sini tracingnya juga complete karena PC 1 memiliki gateway sehingga bisa menyeberang lewat router kemudian dikirim ke PC 4. Nah, PC 4 juga memiliki gateway sehingga bisa dikirim kembali ke PC 1. Jadi dia tracingnya complete. Nah, selanjutnya kita akan coba di PC 2 kirim ke tracer ke PC 5. 192 168 166. Oh, ini salah. Kita tunggu. Nah, di sini request timeout karena PC 5 kan tidak memiliki gateway. Walaupun toh PC 3 memiliki gateway, dia bisa mengirimkan ke PC 5, namun PC 5 ini tidak bisa mengirimkan kembali ke PC 2 karena PC 5 tidak memiliki gateway. Begitu. Selanjutnya yang terakhir kita akan coba di PC 3, kita kirim ke PC 6 yang sama-sama tidak memiliki gateway gitu. 192 168 167. Kita tunggu sebentar.
dari langkah pertama saja dia tidak bisa mengirimkan karena PC3 ini tidak memiliki gateway, sehingga jika dia mau mengirimkan ke PC6 kan harus melewati router yang memerlukan gateway, sehingga dia dari step pertama saja sudah gagal gitu. Nah, mungkin sekian dulu praktikum saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.